Pinjam 100 bunda, diam kau. Pinjam sama tukang kredit sono. Si ibu minjem duit 100. Mau ngapain kau minjem 100, ha? Mau ngapain, ha? Guys, kalian tahu Krishna Mukti yang dulu tampil sebagai pembela dan kebenaran, katanya untuk Agus ya, yang katanya donasi untuk Agus tidak perlu diaudit, yang katanya mau ngajakin Agus berobat ke Singapura, tapi sampai dengan saat ini tidak terlaksana. Kemudian yang katanya berjanji akan melunasi utang Wawa. Krishna Mukti sepertinya ketakutan dan perlahan-lahan meninggalkan Agus dan juga Wawa. Bahkan dalam pernyataan terbarunya, Krishna Mukti meminta Wawa untuk nyicil utangnya. Jadi si Wawa ini disuruh untuk nyicil utangnya. Dulu katanya mau bantu, tapi sekarang dia nyuruh Wawa untuk nyicil utangnya. Yang ditakutkan, si Wawa ini marahin Agus karena misi mereka untuk menguasai uang donasi gagal total. Halo, saya masih di Los Angeles saat ini, dan di Los Angeles sekitar jam 3:30. Ada beberapa media banyak mempertanyakan saya. Mereka mengirim pertanyaan ke saya ya. Pertama adalah tanggapan Mas Krishna terkait kedatangan Agus bertemu Mensos. Sangat baik sekali, karena memang sesuai dengan undangan yang dikirimkan Mensos, sehingga Agus datang memenuhi panggilannya di hari Rabu kemarin ya, dari Rabu kemarin. Karena pihak Nopi dengan Densus kan sudah dipanggil, lalu pihak Agus juga diminta keterangannya supaya kementerian bisa mengambil satu keputusan seperti apa. Biar Kemensos mengambil keputusan seperti apa, itu katanya ya, yaitu mengaudit semua uang donasi yang masuk ke Agus. Nah, di sini kan dia tidak membahas soal itu. Dia hanya membahas terkait kedatangan Agus dan juga Farhad karena ada undangan dari Kemensos. Warganet banyak mempertanyakan uang yang sempat dipakai bayar utang Wawa 98 juta apakah sudah dikembalikan, karena Kemensos akan mengaudit. Ya memang harus diaudit berapa uang yang masuk. Kalau nggak salah dengar, Wawa pernah ada transfer. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, ya dicicil aja gitu loh. Kalau menurut saya dicicil aja. Keenam ya. Kalian sudah dengar sendiri ya pernyataan dari Krishna Mukti yang soal audit mengaudit itu. Ya memang betul harus diaudit katanya. Padahal sebelumnya katanya uang donasi yang Agus gak perlu diaudit karena itu merupakan hak milik dari Agus. Tapi sekarang berbeda lagi. Ketakutan dia gara-gara Kemensos sudah ngomong sendiri, menterinya lagi yang ngomong sendiri bahwa semuanya akan diaudit. Kita lihat tanggapan dari netizen terkait perkataan dari Krishna Mukti. Wawa selamat menempuh masalah baru. kirain menempuh hidup baru ya, tapi selamat menempuh masalah baru. Jadi yang sedih di sini Agus dan Wawa. Agus dan Wawa sedih karena muncul masalah baru, yang mana si Wawa ini harus mengembalikan utang yang pernah dipakai. Beda wilayah, beda omongan ya. Wawa ketar-ketir nih. Bukan lagi, pasti Wawa ketar-ketir sekarang ya. Udah bingung harus gimana. Karena dulu kan dia pede sekali ya. Apalagi setelah mendapatkan bantuan dari FA. Mereka yakin banget ini kalau uang donasinya itu akan kembali ke mereka. Ya memang kemungkinan besar akan kembali sih. Tapi kan bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk beli barang-barang keperluan pribadi. Bukan untuk membangun rumah. Bukan untuk belanja. Tapi untuk pengobatan Agus. Sekarang gantian jadi Wawa sedih. Wawa sedih banget. Beda sama kemarin omongannya. Namanya manusia ya, bisa berubah. Tapi satu hal yang membuat Krishna Mukti ini berubah karena perkataan dari Kemensos kemarin, yang mana uang donasi untuk Agus itu harus diaudit. Wawa silahkan isi amunisi biar bisa berpikir mau ambil duit di mana untuk ganti duit donasi itu. Tapi jahil lagi ya, ditanggapi orang serius gitu kan. Makanya akhirnya kemarin semua bagus saling memaafkan, baik Farhad, baik Bensu, semua saling minta maaf, dan itu positif. Ini Indonesia, jadi kita selesaikan secara adab. Kata Pak Yusuf Hamka,
Si Farad itu nggak jahat, cuman jahil. Menurut saya tidak sih, nggak jahil ya, tapi jahat sekali mulutnya itu. Apalagi kalau update story di sosial media dengan background warna pink. Dan di sini kasihan banget sama Teh Novi. Sakit hati pasti, kecewa, sedih. Udah niat mau bantu orang, tapi malah masalahnya melebar kemana-mana. Dan imbasnya Mbak Novi yang disalahkan. Padahal di sini Mbak Novi tugasnya untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Malah si Agus bikin masalah. Untuk Mbak Novi, kalau nanti mau bantu orang, harus benar dipikirkan matang-matang. Harus ada perjanjian. Misalnya kalau mau ngasih uang, ini uang saya kasih khusus untuk pengobatannya. Jangan dipakai untuk hal lain. Dan harus jujur. Kalau ada uang masuk dari donasi, tolong laporkan ke saya. Mungkin seperti itu ya. Adatnya adalah damai. Berarti kesepakatan poinnya adalah fokus ke pengobatan Agus. Berarti ada langkah lain nggak selain nantinya akan berkumpul di Kemensos mungkin pengobatan Agus ini? Ya, tapi minggu depan kali ya, setelah Densu kembali dari luar negeri, jadi akan kembali. Tapi mudah-mudahan mulanya langsung di teman-teman semua. Sebab Densu akan mengajak teman-temannya untuk cooling down, Farhad mengajak teman-temannya juga cooling down semua. Jadi ya kita harapkan semuanya akan sejuk kembali. Gitu. Ya. Pengobatan Agus sendiri akan di luar negeri atau masih di Indonesia? Harusnya di dalam negeri, karena di luar negeri bukankah kita sedang melanjutkan program pemerintah harus memakai produk-produk dalam negeri. Saya pikir kalau dokter-dokter kita cukup mampu. Semoga Agus tidak mendengar kabar ini ya. Kata Pak Yusuf Hamka bahwa untuk nantinya rencananya ya pengobatan untuk Agus dilaksanakan di Indonesia, karena kata Pak Yusuf Hamka ini untuk melanjutkan program dari pemerintah yang mana untuk pengobatan seluruh masyarakat Indonesia sebaiknya dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk kepercayaan kita gitu ya, bahwa fasilitas rumah sakit di Indonesia juga tidak kalah canggih. Salah satu impian dari Agus pupus ya, dulu kan senang banget waktu mau diajak ke Singapura untuk berobat ya, tapi di sini dia harus kecewa. Tapi mau gimana lagi ya, dirawat secara gratis, seharusnya dia bersyukur. Ada di RSCM, ada RSPAD, jadi jangan menganggap remeh-temeh mereka dokter-dokter yang pintar. Main dari awal dan alhamdulillah sudah disiapkan. Tapi sudah disebut laporan, berarti nggak ada saling melapor-lapor lagi. Ya, ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Nah betul, jadi wartawan bertanya, berarti ini semua sudah damai ya, tidak ada lagi saling sindir menyindir, lapor melapor. Nah di situ mereka bilang, ya kita akan diam. Tapi kalau ada yang mencoba untuk membuat ricuh dengan statement-statement mereka yang seolah-olah menyindir gitu ya, ya mereka nggak akan tinggal diam. Siapa sih yang tinggal diam kalau terus difitnah seperti itu? Misalnya kita diberikan tuduhan atau fitnahan itu cuma kenal baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Pasti ada dari Berarti ada lampu. kita ikutin arahan dari Kemensos, dari Indosmed dan juga Pak Wamen, dan juga kita ikutin aja proses seperti apa. Ya. Yang jelas yang terbaik untuk semua pihak itulah jawabannya. Tapi semalam sempat diundang nggak sih mungkin dari Bang Densu buat ngajak? Nggak bisa datang Karena lagi live. itu sama Ya. tujuan kita masih bisa. Oh, tapi poin-poinnya Bang Densu selalu menyampaikan. Menginformasikan terus. Mungkin nantinya akan disuruh membuat laporan terkait donasi dari Yayasan Dadanya. Itu sudah disiapkan atau? Saya siap. Saya sudah siapkan dari awal. Ya, mau 1 tahun, mutasi rekening, mau 2 tahun, kita siap. Bahkan saya selalu bilang, rekening pribadi saya atau semua staff saya, silakan. Kita sudah ready. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita ya. Karena memang dari awal, sudah saya bicarakan penghasilan saya membiayakan yayasan, bukan sebaliknya. Jadi kalau apapun yang saya punya itu dari penghasilan saya, jangan dikiri soal dari yayasan. Berarti siap ya Teh, kebun donasi. Semoga babak akhir. Iya, Gitu, karena kita berharap ya. karena kita juga kan Gak mau dia tidak mau lagi. nggak mau ada lagi. Itu aja sih. Cukup, terima kasih. Jawaban orang jujur dan tidak jujur beda ya. Ketika wartawan bertanya kepada Teh Novi nih ya,
Nanti katanya yayasan dari Teh Novi itu mau diaudit. Jawaban spontan dari Teh Novi itu sudah membuktikan bahwa beliau ini sosok yang jujur. Ya nggak apa-apa, saya sudah siapkan semuanya. Tim audit mau nanya apapun, mereka akan jawab. Dan semua data tentang yayasan mereka itu sudah dipersiapkan. Jadi nanti bisa ditunjukkan apabila diperlukan.